Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang saya sebut nama beliau Bapak Tajudin Abdillah Eskom MCS dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan review jurnal terkait evaluasi UI UX pada sistem informasi pendaftaran TNI Angkatan Darat menggunakan sistem usability score, SUS, dan design thinking. Nah, sebelum pada tahapan memaparkan review jurnalnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Indra Setiawan dengan NIM 531422017 dan saya sendiri Nurrahma Rabiasya dengan NIM 531422020. Selanjutnya untuk pemaparan materi pertama terkait review jurnalnya itu akan dijelaskan oleh Rizky Indra Setiawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, ini saya akan menjelaskan identitas jurnal dari evaluasi UI UX pada sistem informasi pendaftaran TNI AD menggunakan sistem usability scale atau SUS dan design thinking. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pengalaman pengguna aplikasi pendaftaran calon anggota TNI Angkatan Darat dengan menggabungkan metode SUS untuk pengukuran kuantitatif dan design thinking untuk pendekatan perbaikan yang berpusat pada penguins. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang memengaruhi sistem pertahanan negara termasuk proses rekrutmen TNI AD. Sistem informasi pendaftaran online TNI AD memerlukan evaluasi untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan pengguna. Dari evaluasi awal, sistem pendaftaran TNI AD memiliki beberapa masalah, yaitu pertama, tampilannya monoton dan kurang menarik. Yang kedua, informasi penting sulit ditemukan. Yang ketiga, navigasi membingungkan pengguna. Yang keempat, desainnya tidak konsisten. Yang kelima maksudnya, secara keseluruhan user experience-nya buruk. Karena itu digunakan SOS untuk mengukur kondisi awal, kemudian desain thinking untuk memperbaiki, dan SOS lagi untuk mengukur hasil perbaikan. Selanjutnya, lalu ada metode SOS itu sendiri atau System Usability Scale. Sistem Usability Scale ini metode digunakan sebagai langkah pertama untuk mengatur baseline kondisi awal sistem. Karakteristik SOS itu simple tapi powerful. Terdiri dari 10 pertanyaan standar yang menggunakan skala Likert 1-5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, disebut quick and dirty. Karena cepat dan mudah, responden bisa selesai dalam 2-3 menit saja. Outputnya adalah skor 0 sampai 100 yang mudah dipahami. Yang penting SOS ini adalah validated dan reliable dengan Cronbach alpha 0,91. Yang artinya konsistensi internal sangat tinggi. SUS juga jadi industri standar, digunakan dalam ribuan penelitian di seluruh dunia. Lalu selanjutnya adalah perhitungan skor. Cara menghitung skor dalam menggunakan SUS ini terdapat beberapa aturan dalam perhitungan skornya. Aturan tersebut adalah setiap pertanyaan bernomor ganjil atau skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangin 1. Lalu, setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Lalu, skor SOS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Step 1, dihitung skor per pertanyaan. Untuk pertanyaan ganjil yang positif, skornya adalah jawaban dikurangi 1. Misalnya responden jawab 4, maka skornya 4. Minus 1 sama dengan 3. Untuk pertanyaan genap yang negatif, skornya adalah 5 dikurangi jawaban. Misalnya responden jawab 2, maka skornya 5 kurang 2 sama dengan 3. Konversi ini penting karena mengubah skala 1-5 menjadi kontribusi skor 0-4. Step 2, jumlahkan semua skor dari 10 pertanyaan. Totalnya akan berada di range 0-40. Step 3, kalikan total dengan 2,5 untuk mendapatkan skor SOS. Untuk mengkonversi range 0 sampai dengan 40 menjadi 0 sampai dengan 100 yang lebih intuitif untuk dikomunikasikan. Rumusnya simpel, skor SOS sama dengan total dikali 2,5. Lalu ada step 4. Kalau ada banyak responden seperti dalam penelitian ini yang ada 30 responden, hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor SOS individual lalu dibagi dengan jumlah responden. Yaitu ganjil dalam kurung 4 kurang 1 tambah dalam kurung 5 kurang 1 tambah 4 kurang 1 tambah 5 kurang 1 tambah 4 kurang 1. Hasilnya adalah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 17.
Lalu untuk rumus genapnya juga sama, yang hasilnya juga 17. Lalu ada total 17 tambah 17 sama dengan 34. Jadi skor SUS 34 kali 2,5 sama dengan 85. Skor 85 itu termasuk kategori excellent atau sangat bagus. Lalu ada interpretasi skor. Di sini ada acceptability range yang membagi jadi 3 kategori. Skor 0 sampai 50 adalah not acceptable atau tidak dapat diterima, artinya usability sangat buruk dan sistem perlu perbaikan mendesak. Skor 50 sampai 70 adalah marginal, artinya cukup tapi masih banyak masalah yang harus diperbaiki. Dan skor 70 sampai 100 adalah acceptable, artinya usability dapat diterima dan sistem layak digunakan. Lalu ada grade scale. Grade scale yang mirip nilai akademis 84 sampai 100 dapat A, yang excellent 80 sampai 84 dapat A minus, dan seterusnya turun sampai F untuk skor ini di bawah 50. Dan ini membantu kita memvisualisasikan kualitas usability dengan cara yang familiar. Lalu di sini ada adjective ratings. Ketiga adjective ratings yang kasih label deskriptif atau 85 ke atas itu excellent atau luar biasa. 71 sampai 85 itu good atau bagus. 51 sampai 71 itu oke atau cukup. Lalu ada 25 sampai 51 itu poor atau buruk, dan di bawah 25 itu awful untuk sangat buruk. Lalu ada hasil SUS baseline atau pretest sistem lemah. Penelitian mengumpulkan data dengan beberapa cara, yaitu pertama, kuesioner. SUS ke 30 responden untuk mengukur usability secara kuantitatif. Lalu kedua, kuesioner perbandingan ke 10 responden untuk membandingkan dengan sistem serupa dari TNI AU, TNI AL, dan Polri. Ketiga, wawancara untuk mendapat insight yang lebih dalam. Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden dicari skor rata-ratanya dengan jumlahkan semua skor dan dibagi dengan jumlah responden. Dengan rumus perhitungan seperti ini. Hasil baseline menunjukkan skor 52. Skor ini termasuk kategori not acceptable, artinya sistem pendaftaran TNI AD memiliki masalah usability yang cukup serius. Bisa dilihat pada data jawaban kuesioner SUS berikut. Skor rata-rata nilai di bawah, skor rata-rata nilai menunjukkan skor 52, yang artinya awful atau not acceptable. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi websitenya, akan tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis mendalam terkait websitenya. Nah, dari 10 pertanyaan selesai yang diajukan kepada 30 responden, itu terdapat 2 pertanyaan yang menunjukkan hasil yang paling buruk, yaitu pertanyaan kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan, di mana 56,7% responden itu setuju. 17 dari 30 responden ini tampilan dari websitenya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa akses langsung terhadap website dari Rekrutmen TNI Angkatan Darat, di mana di sini terdapat notis peringatan terlalu panjang dan dominan, yang dimana menggunakan huruf kapital semua. Kemudian dampaknya ke user itu menghalangi akses cepat ke tujuan utama pendaftaran. Kemudian user itu dipaksa membaca sebelum tahu harus klik di mana. Nah, di sini terdapat bahasa agresif, seperti penipuan. Segera laporkan, itu yang menciptakan tekanan psikologis kepada usernya. Kemudian terdapat layout halaman landing yang membingungkan, yang mana sini terdapat slide show foto yang memakan screen real estate, yang dimana user itu fokus ke foto, bukan ke CTL call to action. Kemudian di sini ketika kita klik untuk slide show berikut untuk melihat foto berikutnya, itu tidak berfungsi dengan baik. Dan pertanyaan ke-6 yaitu saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini. Nah, langsung saja kita lihat pada websitenya. Ketika kita klik di salah satu dari kategori pendaftaran Tamtama atau Mintara, di sini kita lihat di bagian Tamtama, di sini terdapat beberapa menu navigasi yang terlalu banyak. Ada home, ada pengumuman, persyaratan lokasi, jadwal, dan lain-lainnya. Sini bisa kita lihat ada warna yang tidak seragam, font yang tidak konsisten. Nah, ketika kita klik salah satu lokasi, di sini terdapat desain tabel yang tidak optimal. Masalahnya apa? Border tabel putih tipis, tidak kelihatan kalau nama terlalu panjang, tidak ada zebra striping warna baris selang-seling, font terlalu kecil. Dampaknya, user itu sulit membenarkan baris, informasi alamat sulit dibaca, user harus fokus ekstra hanya untuk membaca tabel. Nah, kemudian masalah UX-nya itu tabelnya tidak user friendly. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan yang lainnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait metode design thinking. Design thinking adalah metodologi untuk memecahkan masalah yang fokusnya pada pengguna atau disebut human-centered design. Jadi kita tidak menebak-nebak apa yang pengguna butuhkan, tapi benar-benar memahami mereka berdasarkan data. Nah, ini metode design thinkingnya itu ada 5. Empathis atau empati itu merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan kuesioner atau wawancara yang sudah dijelaskan sebelumnya pada metode SUS-nya. Kemudian yang kedua ada definition atau definisi, yang dimana peneliti harus diharuskan untuk menggali informasi dari hasil empatisnya. Kemudian ada ide atau ide, keempat prototype, yang kelima ada tes atau uji. Nah, selanjutnya di sini tahap 3, peneliti menggabungkan 4 ide utama. Yang pertama menciptakan identitas visual yang kuat. Ide utamanya itu menggunakan warna merah khas Kopassus dengan logo Garuda sebagai Risma TNI. Kemudian ada 2 navigasi yang disederhanakan. Yang sebelumnya ada 6, sekarang dipangkas menjadi 3. Itu halaman utama, lokasi, dan panduan. Kemudian ada konsistensi desain, yang dimana menggunakan font pop ini semua halaman agar konsisten. Spacing layout dan patternnya itu dibuat seragam. Kemudian keempat ada modernisasi tampilan, yang dimana di desain itu dibuat lebih fresh dengan grid system layout rapi. Nah, selanjutnya, di sini ada tahap 4 prototype-nya. Di sini terdapat desain rekomendasi halaman utamanya, kemudian ada desain halaman bintaranya, kemudian ada desain rekomendasi halaman registrasi akun bintaranya, yang dimana di sini disarankan untuk melakukan registrasi akun. Kemudian ada rekomendasi halaman registrasi akun bintara 2, yang dimana ini untuk mendapatkan informasi mengenai username dan passwordnya para pendaftar. Nah, dikarenakan pada saat registrasi sebelum ini itu belum mendapatkan password. Kemudian ada desain rekomendasi halaman formulir biodata bintara itu yang diharuskan untuk seorang pendaftar untuk mengisi. Nah, kemudian ada terakhir ada desain rekomendasi halaman pengecekan biodata bintara, di mana para pendaftar bisa mencetak salah satu biodatanya untuk melakukan validasi pendaftaran ulang. Nah, selanjutnya desain thinking tahap 5 tes. Nah, di sini peneliti menggunakan kuesioner SWOT lagi ke 30 responden yang sama untuk mengukur usability desain baru. Kenapa responden yang sama? Untuk non-trivial comparison, kita bisa isolate variable desain saja yang berubah. Nah, ditambah kuesioner perbandingan yang sekarang include desain baru TNI Angkatan Darat dan feedback kualitatif untuk insight yang lebih dalam. Nah, hasil perbaikan usability itu kategori SUS naik dari not acceptable menjadi acceptable melewati satu level sekaligus. Nah, kemudian grade meningkat dari F menjadi C+, dari gagal menjadi di atas rata-rata. Kemudian ada adjusted rating naik dari OK itu menjadi good, mendekati excellent. Dibanding rata-rata industri 68, sistem lama itu minus 16 poin, sistem baru plus 11 poin, menjaga besar dari bawah standar menjadi standar di atas. Nah, ini data jawaban kuesioner SUS sesi yang kedua. Nah, kemudian feedback pengguna itu dikatakan visualnya lebih menarik dan identitas TNI Angkatan Darat Merah Tama Garuda itu langsung dikenari. Kemudian navigasi lebih sederhana, informasi mudah ditemukan. Kemudian ada lebih mudah dipahami oleh pengguna baru, daya rapi, alur jelas, dan pengguna tahu langkah selanjutnya. Kemudian sentimen keseluruhan sangat positif, bahkan kompetitif dibanding sistem TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, dan Polri. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi menggunakan desain tinggi dan SUS berhasil meningkatkan pengalaman pengguna. Proses pengembang prototipe dilakukan melalui pengujian awal, identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, serta penerjemahan ide ke dalam prototipe. Hasil uji prototipe ini menunjukkan respon yang lebih positif dan peningkatan kenyamanan penggunaan. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.